Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Ibu kali ini? Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Anda juga baik. Masih semangat kan Bu? Masih dong Pak. Saya dengar Ibu ada coaching hari ini. Ya benar Pak. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Yola. Nah, apa persiapan yang Ibu lakukan? Ya, Siap belum? yang jelas persiapannya yang pertama waktu Pak. Ya. Kemudian saya sudah membuat janji sama Bu Yola untuk coaching hari ini di kantor kepala sekolah. Iya. Dari persiapan tadi, apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan? Seperti yang kita ketahui ada 3 kompetensi, diantaranya mendengar aktif dengan perhatian penuh. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan dengan coach dalam menghadapi masalah. Saya juga akan membuat pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yola bisa mengembangkan permasalahan yang dihadapi. Jadi udah Ibu siapkan semua Bu ya. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa Ibu kembangkan. Iya Pak. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu fokuskan pada kurs nanti? Iya, sebenarnya ketiga-tiganya saya akan mencoba untuk melakukan kompetensi itu. Ya. Dengan kehadiran penuh saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Yola. Kemudian saya akan memberikan umpan balik dengan pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Kehadiran penuh dan arti memberi umpan balik yang akan Ibu coba untuk melaksanakan coaching ini. Apakah Ibu sudah menemukan indikator yang ingin Ibu kembangkan? Harapan saya Pak, mudah-mudahan coaching ini berjalan dengan baik, lancar, dan Bu Yola dapat menemukan solusi permasalahan yang akan dihadapinya. Ya. Jadi itu ya Bu tujuannya. Semoga Bu Yola dapat menemukan solusinya. Ya betul Pak. Ya. Baiklah Bu, saya mohon izin untuk tetap di sini melakukan observer coaching yang akan Ibu lakukan. Iya Pak, dengan senang hati saya memang mengharapkan Bapak di sini untuk untuk mengobservasi kegiatan yang akan saya lakukan hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Bu Yola. Terima kasih Bu Ade. Iya. Selamat siang Bu Ade, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Yola, alhamdulillah sehat. Bu Yola, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ade. Apakah Ibu punya waktu luang pada hari ini? Ya, saya punya waktu luang. Ada apa ya Bu Yola? Maaf Bu, saya jadi tidak enak sebenarnya. Ya tidak apa-apa, jangan sungkan. Hari ini saya lihat Bu Yola tidak bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh saya tahu kira-kira ada permasalahan apa ya Bu Yola? Iya Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang Bu. Ya, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Yola? Saya berharap mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan apa yang ganggu pikiran saya pada saat ini Bu. Oke, kira-kira masih ada masalah lain yang akan Ibu Yola sampaikan, harapkan? Selain itu saya juga berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke, baiklah Bu Yola. Jadi situasi seperti apa yang sedang Ibu Yola rasakan hari ini? Saya bingung Bu Ibu dalam menghadapi salah satu murid saya yang memiliki sikap otoriter Ibu. Dia menginginkan semua teman-temannya mengikuti kehendaknya. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi sikap murid itu sehingga ia bersikap seperti itu? Sepertinya salah satu kebutuhan murid saya tidak terpenuhi. Oke. Menurut Bu Yola, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Sepertinya kebutuhan dia akan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, karena hal ini tergambar pada saat saya melakukan segitiga restitusi terhadap murid tersebut.
dia menceritakan bahwa orang tuanya ini terlalu sibuk dan dalam kerjaannya, karena orang tua ini adalah seorang pedagang. Jadi pagi sebelum dia berangkat sekolah, orang tuanya sudah berangkat, nanti pulangnya sudah malam. Oh begitu. Jadi kira-kira situasi seperti apa yang Bu Yola harapkan nantinya? Harapan saya semoga anak ibu lebih baik lagi, lebih sopan, dan bisa berteman dengan baik dengan teman-temannya. Oke. Kira-kira menurut Bu Yola masih adakah harapan lain yang Ibu Yola inginkan pada anak yang tersebut? Masih Ibu, saya berharap murid tersebut memiliki sikap saling menghargai satu sama lain. Wow, itu memang harapan yang sangat mulia sekali Bu Yola. Iya, terima kasih Ibu. Menurut Bu Yola, kira-kira apa yang membuat hal itu terwujud? Terus apa gagasan Bu Yola untuk memecahkan permasalahan ini? Saya mencoba memanggil murid tersebut, lalu saya berbicara empat mata dengan murid tersebut serta menerapkan segitiga restitusi dalam pembicaraan itu. Oke, bagus sekali itu Bu. Selain itu, adakah hal-hal lain yang ingin Ibu Yola lakukan? Ada Ibu, saya berencana juga ingin memanggil kedua orang tuanya. Oke, sepertinya itu gagasan yang sangat bagus sekali. Kemudian apa yang harus Bu Yola lakukan agar gagasan tersebut dapat dilaksanakan? Yang akan saya siapkan adalah waktu saya di luar jam mengajar, serta mungkin ruangan yang nyaman untuk anak-anak tersebut, serta saya bisa menerapkan segitiga restitusinya. Oke, luar biasa sekali Bu Yola. Langkah penyelesaian ini Bu Yola ambil sangat bagus sekali. Saya sangat setuju dengan gagasan ini. Alhamdulillah saya sekarang merasa lega, karena jujur saya sebenarnya Bu, saya takut untuk mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Takutnya nanti malah semakin memperburuk keadaan. Ya, Alhamdulillah, saya merasa senang dan saya merasa bersyukur akhirnya Bu Yola sudah merasa lega. Kemudian selanjutnya dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang Bu Yola lakukan untuk melakukan rencana tersebut? Adakah batasan deadline waktunya untuk permasalahan yang Bu Yola lakukan ini? Iya Bu, mengenai itu saya akan melakukan secepatnya. Insya Allah besok saya akan mulai menerapkan solusi-solusi tadi kepada murid tersebut. Oke, bagus sekali. Kemudian lalu selanjutnya dukungan seperti apa kira-kira Bu yang Bu Yola butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, tentu dari rekan guru-guru juga pasti Ibu ya. Sehingga kita bisa saling membantu agar murid tersebut bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Iya, benar-benar. Ini sebenarnya ide yang sangat bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera dilaksanakan dan diselesaikan ya Bu ya. Sehingga Bu Yola dapat mengajar dengan suasana hati yang lebih tenang, lebih gembira, lebih nyaman kembali. Iya Ibu, setelah diskusi ini saya merasa lebih terbuka pikiran saya. Semoga semua murid yang saya nantinya menjadi lebih baik, serta terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan saran-sarannya maupun masukannya, sehingga saya menjadi lega, saya menjadi tenang. Terima kasih Bu Ade ya. Iya, sama-sama Bu Yola. Tetap semangat ya Bu Yola. Iya, terima kasih Ibu. Iya. Saya pamit dulu Ibu ya. Oke Bu, terima kasih ya Ibu. Iya Ibu. Alhamdulillah Bu Ade sudah melaksanakan coachingnya. Gimana perasaan Bu Ade selama melaksanakan coaching? Alhamdulillah Pak, semuanya berjalan dengan baik dan Bu Yola sudah menemukan solusi yang tepat untuk dalam permasalahannya itu. Menurut Ibu, tadi indikator keberhasilannya seperti apa ya? Indikatornya Bu Yola itu sudah menemukan solusi dalam permasalahannya itu sendiri. Ya. Saat Ibu melakukan coaching, saya mencatat beberapa rangkuman selama Ibu melakukannya tadi. Ya. Obrolan Ibu lakukan merasa santai, fokus bicarakan permasalahan. Ya. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik seperti yang disampaikan. Kemudian Ibu
solusi dari permasalahan. Iya. Disampaikan Bu Yola tadi. Mm-mm. Ibu berikan umpan balik. Kalau solusi itu sudah dilaksanakan, kira-kira potensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah coachingnya selesai? Setelah saya melakukan coaching tadi, untuk menjadi pendengar yang baik, saya sudah melakukan dengan mendengarkan permasalahan yang disampaikan Bu Yola. Kemudian saya sudah mendakapinya dengan memberikan umpan balik berupa pertanyaan, dan saya juga sudah merasa apa permasalahan yang dihadapi Bu Yola, saya juga sudah merasakannya. Tapi yang masih ingin saya kembangkan yaitu untuk membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya bisa lebih menggali lagi solusi dari permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi. Indikator apa yang digunakan Bu Yola menurut itu? Yang jelas hari ini Bu Yola sangat bersemangat, dan Bu Yola juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan Bu Yola juga sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Jadi indikatornya Bu Yola sudah semangat, sudah menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan observasi. Ya, terima kasih juga ya Pak Ya. sudah menyediakan waktunya untuk memberikan observasi kepada saya. Ya Pak, terima kasih, saya pamit dulu. Iya, sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Ade. Apa kabar Bu Yola hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Masih semangat kan? Masih dong Bu. Iya, saya dengar-dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya Ibu, rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Suhaimi. Oh begitu. Apa persiapan untuk coaching? Sudah ada belum? Yang jelas persiapannya waktu ya Bu ya. Soalnya sebelumnya saya sudah membuat janji dengan Pak Suhaimi untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Dan saya juga sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pak Suhaimi. Oke. Dari persiapan yang telah Ibu sampaikan tadi, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Seperti yang sudah kita ketahui ya Bu ya, kompetensi coach itu ini adalah misalnya mendengar aktif dan perhatian penuh. Kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coach dalam menghadapi masalahnya. Saya juga mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengembangkan permasalahan yang dihadapinya. Oh, jadi itu sudah disediakan semuanya ya Bu ya? Mudah-mudahan kompetensi yang Ibu sampaikan itu dapat keluar nanti dalam coachingnya Bu ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sebutkan tadi, yang ingin Ibu fokuskan pada coaching nanti apa? Sebenarnya ketiga-tiganya harus fokus ya Bu. Kita cobalah Bu, tapi dicoba dengan kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Suhaimi dengan baik. Kemudian saya akan memberikan umpan balik berupa pertanyaan dan lain sebagainya. Ya. Berarti kehadiran penuh dan aktif memberi umpan balik yang akan Ibu coba untuk melaksanakan coaching ini. Apakah Ibu sudah menemukan indikator-indikator yang ingin Ibu kembangkan? Kemudian tujuan atau harapan yang Ibu inginkan dalam coaching ini apa? Harapan saya mudah-mudahan coaching ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika Pak Suhaimi bisa menyampaikan permasalahan yang dihadapinya, saya bisa menanggapi dan mendengarkan dengan baik, sehingga nanti bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suhaimi. Oh, jadi itu ya Bu tujuannya. Oke, semoga Pak Suhai dapat menemukan solusinya. Baiklah Bu, saya mohon izin untuk tetap di sini mengobservasi coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Baik Ibu, silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak Suhaimi. Terima kasih Bu.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Pak Suhai sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Tapi ada kurangnya juga Bu. Loh ada apa Pak? Kalau saya perhatikan akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, tidak sekira biasanya. Ya itu loh Bu. Apa Ibu ada waktu hari ini? Ada Pak, kebetulan saya lagi free pada hari ini. Saya mau mengutarakan sesuatu Bu. Ya, kebetulan ada anak saya yang bermasalah cara belajarnya. Tapi ini agak lama Bu. Tidak apa-apa Pak, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya bingung. Ada satu orang anak yang bermasalah, tapi saya bingung dari mana mulai ceritanya. Coba Bapak ceritakan dari apa yang Bapak rasakan pada saat sekarang ini. Begini Bu, pekan depan kan kita ujian semester akhir, ya. Semester akhir itu harus seorang anak atau anak kita harus siap menghadapi itu. Tapi anak saya yang satu ini, saya pikir dia tidak siap menghadapi ujian, karena akhir ini dia jarang masuk dan laporan dari guru mata pelajaran pun dia tugasnya tidak lengkap. Lalu bagaimana Pak? Coba ceritakan lebih lanjut lagi. Saya khawatir nanti kalau anak ini tidak bisa menjawab pertanyaan, soal-soal, dan tentu dia ketinggalan di dalam pelajaran. Jadi menurut Bapak pembicaraan kita pada hari ini bertujuan untuk apa? Saya ingin menyampaikan keluh kesah, ya, dan saya minta solusi bagaimanakah menghadapi masalah ini anak kita yang satu ini. Ya Pak, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi. Ya terus terang Bu ya, saya kepikiran terusnya, ya, karena akhir ini jarang masuk sekolah. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut masuk sekolah? Jadi begini Bu, siswa saya ini kurang bersemangat dalam belajar, ya, jarang masuk, sering tidak membuat tugas. Lalu bagaimana pendapat Bapak? Saya sudah memantau anak ini dan juga bertanya dengan guru lain, juga teman sekelasnya. Ternyata anak ini ada permasalahan di rumahnya. Dia sering mendapatkan orang tuanya sangat sering bertengkar. Kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan anak tersebut? Saya akan memanggil anak dan menanyakan apa permasalahan yang terjadi sehingga membuat dia jadi malas belajar dan sering tidak membuat tugas. Iya Pak, itu memang tindakan awal yang harus kita lakukan agar kita dapat mencari solusi permasalahan anak kita ini. Dan jangan lupa ya Pak ya, tetap beri semangat dan perhatian penuh pada anak tersebut agar dia merasa diperhatikan. Iya Bu, saya juga akan memanggil orang tuanya untuk membicarakan masalah ini. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Mendapat informasi dari permasalahan ini dari kawan-kawan, maka saya akan melibatkan guru bimbingan konseling, wakil kepala sekolah untuk mendudukkan masalah ini. Bagus sekali Pak, memang harus seperti itu ya. Sepertinya Pak Suhai sudah menemukan solusi supaya anak tersebut tidak ketinggalan pelajaran. Ya Bu, terima kasih mau mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya mengetahui apa yang saya kerjakan supaya masalah ini cepat terselesai. Wah, Bapak emang hebat. Pak Suhai pasti bisa. Semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, saya sekarang ini udah ada lega Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah melakukan coachingnya ya Bu ya. Setelah melakukan coaching, bagaimana perasaan Bu Yola? Alhamdulillah Ibu, semuanya berjalan dengan baik dan Pak Suhai ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Menurut Ibu tadi indikator keberhasilannya itu seperti apa ya? Indikator keberhasilannya Pak Suhai sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang sudah dihadapinya itu. Oke. Tadi ya Bu saat melakukan coaching sama Pak Suhai, saya ada sedikit mencatat beberapa rangkuman selama Ibu melakukan coaching tadi bersama Pak Suhai.
obrolan Ibu lakukan santai, tak fokus membicarakan permasalahan. Kemudian Ibu juga mendengarkan dengan baik, seperti yang Ibu sampaikan untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian Ibu juga sudah berada di permasalahan Pak Suhai sehingga bisa merasakan apa yang Pak Suhai rasakan. Dan yang paling penting ini Pak Suhai sudah menemukan permasalahannya dan Ibu juga sudah memberikan umpan balik kalau solusi itu sudah dilaksanakan. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan setelah melakukan coaching ini yaitu membuat pertanyaan yang berbobot supaya bisa lebih menggali lagi solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Indikator yang digunakan sama Pak Suhai menurut Ibu apa yang dia gunakan tadi selama coaching ini berlangsung? Yang jelas Pak Suhai sudah bersemangat Ibu ya, sangat bersemangat tadi dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga Pak Suhai juga merasa lega karena sudah menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya itu. Oke, jadi indikatornya Pak Suhai sudah semangat dan sudah menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Pak Suhai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengobservasi Ibu hari ini. Terima kasih juga Ibu ya atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik juga, masih semangat kan? Insya Allah masih dong. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching ya pada hari ini. Iya Bu. Rencananya hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Adi. Jadi persiapan Bapak untuk coaching pada hari ini sudah ada atau belum? Sebenarnya udah siap Bu ya. Beberapa pertemuan sebelumnya kami udah buat janji ya, untuk melakukan coaching hari ini. Yang jelas persiapannya waktu ya Bu. Soalnya sebelum saya melakukan buat janji sama Bu Ade untuk melakukan coaching hari ini, dan saya sudah menyediakan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang dihadapi Bu Ade. Dari persiapan tadi, apa saja kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan? Seperti yang diketahui ya Bu, kompetensi coach ini ada mendengarkan aktif, kemudian dengan perhatian penuh kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh coaching dalam menghadapi masalah. Saya juga mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya bisa mengembangkan permasalahan yang dihadapi. Jadi itu sudah disiapkan ya Pak ya. Mudah-mudahan kompetensi itu bisa keluar nanti ya Pak ya. Lalu dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi apa yang akan Bapak fokuskan pada coach nanti? Sebenarnya ketiganya harus fokus ya Bu. Kita cobalah, tapi dicoba dengan kehadiran penuh. Saya akan mendengarkan apa yang disampaikan Bu Adi dengan baik. Kemudian saya akan aktif memberikan umpan balik, pertanyaan dan lain sebagainya. Kehadiran penuh dan aktif lalu memberikan umpan balik yang akan Bapak coba untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Apakah Bapak sudah menemukan indikator-indikator apa saja yang ingin dikembangkan? Lalu tujuannya apa saja? Harapan saya mudah-mudahan coaching berjalan dengan lancar. Ketika Bu Ade bisa menyampaikan permasalahan, saya bisa mendengarkan dan menanggapi dengan baik, sehingga nanti bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sama Bu Ade. Jadi itu ya Pak ya tujuannya. Semoga Bu Ade dapat menemukan solusinya nanti. Iya Bu. Baiklah Pak, saya mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobservasi coaching yang akan Bapak lakukan pada hari ini. Silakan Bu. Permisi Bu, Pak. Silakan masuk Bu Ade. Silakan Bu Ade. Ya. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri apa kabar? Agak kurang baik nih Pak.
Loh, ada apa Bu? Itu dia Pak. Bapak ada waktu luang sekarang Pak? Insya Allah saya punya waktu yang agak banyak hari ini dan kebetulan lagi santai Bu. Kalau memang ada waktu saya mau cerita masalah anak-anak ini kepada Bapak. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama Pak. Tidak apa-apa Bu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya bingung ini mau mulai dari mana. Coba Ibu ceritakan saja apa yang sedang Ibu rasakan. Begini Pak, minggu depan ini anak-anak saya sudah akan mau ujian, anak kelas saya. Tapi ada satu siswa saya yang sedang bermasalah. Ya. Lalu bagaimana Ibu? Ceritakan lebih lanjut Bu. Ya, saya khawatir nanti dia tidak bisa mengikuti ujiannya nanti Pak karena permasalahan dia ini. Ya. Jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Bu? Saya mau menceritakan masalah ini ke Bapak untuk mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, betul. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat memberikan solusi yang baik untuk Bu Ade dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, sebenarnya terus terang nih Pak ya, saya kepikiran terus sama siswa ini karena takutnya anak saya ini tidak bisa ujian, sementara dia anak yang berprestasi dan berbakat. Ya. Kalau seperti itu, apa hambatan yang Ibu temui untuk membantu siswa? Jadi begini Pak, anak saya ini memang berprestasi dan berbakat, tapi kasus yang dia hadapi ini sedikit fatal, yaitu dia merokok di sekolah. Kemudian saya mendapatkan laporan dari teman-temannya kalau dia pernah merokok di sekolah. Lalu bagaimana pendapat Ibu terhadap masalah ini? Saya sudah memantau anak tersebut dan juga saya sudah menyelidikinya. Ternyata memang benar anak itu merokok di sekolah. Tapi karena anak ini berprestasi dan berbakat, saya jadi curiga penyebab dia merokok ini karena imbasan dari teman-temannya yang nakal ini. Kalau seperti itu masalahnya, bagaimana cara Ibu mengatasi kira-kira? Saya akan memanggil anak tersebut, kemudian saya proses anak tersebut, saya menanyakan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut, kemudian saya kasih arahan sekaligus saya memberikan peringatan kepada dia. Betul Bu. Itu memang tindakan yang harus segera dilakukan dalam mencari solusi permasalahan anak kita ini. Nah, jangan lupa tetap beri semangat dia pada titik penuh anak tersebut agar dia bisa kembali fokus pembelajarannya seperti semula. Baik Bu, selanjutnya bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan tentang masalah ini? Saya ingin memanggil orang tuanya Ya. untuk membicarakan masalah yang terjadi, masalah anak ini yang terjadi di sekolah. Saya akan memanggil orang tuanya, menceritakanlah semua permasalahan anak ini kepada orang tuanya agar orang tuanya tahu anak ini mempunyai masalah. Ini cara yang baik Bu Ade. Kemungkinan siapa yang bisa Ibu libatkan dalam menyelesaikan masalah ini? Selain saya selaku wali kelas yang akan menyelesaikan masalah ini, saya juga akan menggandeng guru BK. Ya. Di mana saya mengharapkan dengan adanya guru BK, anak ini dapat lebih leluasa menceritakan masalahnya sehingga kita bisa secara bersama-sama menyelesaikan masalah anak ini. Bagus sekali Bu, memang harusnya seperti itu. Sepertinya Bu Ade sudah menemukan solusi
ya terhadap permasalahan anak ini. Ya, terima kasih Pak. Saya terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, karena saya sudah bercerita dan mendengarkan pendapat Bapak, akhirnya saya juga menemukan solusi yang tepat untuk anak, untuk menyelesaikan masalah anak saya ini. Mantap Bu Ade, Bu Ade pasti bisa. Tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah Pak, sekarang saya sudah lega karena permasalahan anak saya bisa diselesaikan. Mungkin insya Allah dia bisa mengikuti ujian akhir nanti. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mohon diri dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Sulai, alhamdulillah sudah melaksanakan coaching ya pada hari ini. Bagaimana perasaannya Pak selama melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah coaching berjalan dengan baik. Wade menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Jadi menurut Bapak tadi indikator keberhasilannya seperti apa saja? Bu Ade sudah menemukan solusi sendiri Bu. Oh, jadi begitu ya. Pada saat melakukan coaching sama Bu Ade, saya mencatat ada beberapa rangkuman selama Bapak melakukan coaching tadi, yaitu obrolan Bapak itu dilakukan dengan bahasa santai ya Pak ya, penuh dengan cara tawa, tapi tetap fokus pada permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Bapak juga mendengarkan dengan baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian Bapak juga sudah berada di permasalahan yang Bu Ade, sehingga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Ade, dan yang paling penting solusi dari permasalahan yang disampaikan Bu Ade tadi, Bapak sudah juga memberikan umpan balik kalau solusi itu sudah dilaksanakannya. Kira-kira apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan setelah coaching ini selesai? Yang akan saya lakukan setelah ini adalah membuat beberapa pertanyaan pro bobot supaya bisa lebih menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu indikator apa saja yang digunakan sama Bu Ade yang menurut Bapak? Yang jelas Bu Ade sangat bersemangat hari ini, dan Bu Ade juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan Bu Ade juga merasa lega karena sudah menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Jadi indikatornya Bu Ade sudah semangat ya Pak ya? Iya. Dia sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan untuk mengobservasi pada hari ini. Terima kasih banyak Bu ya. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.